semuanya, perkenalkan saya Nabila Trisna Ramadhani dengan NIM 25310300630. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial untuk menggunakan beberapa icon toolbar Modify yang ada di AutoCAD. Selamat menyaksikan! Untuk icon toolbar Modify yang pertama di sini ada Scale. Scale itu berguna untuk memperbesar dan memperkecil skala gambar. Shortcutnya yaitu SC plus Enter. Kita contohkan dulu, kita bikin objeknya terlebih dahulu menggunakan rectangle. Kita masukkan ukurannya semisal 100 kali 150. Enter. Kita copy dulu dari objek ini. Kita copy ke sampingnya. Kita bikin 3, misal kita bikin 3 dulu. Misal satunya di sini. Nah, semisal dari objek contoh yang kedua ini kita bikin perbesar 2 kali. Nah, di sini SC Enter. Terus kita pilih titik acuannya yang buat tidak bergerak itu, misal di sini kita tarik dulu, lalu kita masukkan, karena diperbesar 2 kali kita masukkan 2, Enter. Nah, dia bakal jadi sebesar ini. Untuk selanjutnya di sampingnya kita perbesar 3 kali. Kita masukkan shortcutnya SC, pilih titik acuannya, tarik, masukkan 3 karena mau diperbesar 3 kali, Enter. Nah, maka dia akan jadi sebesar ini. Untuk memperkecilnya kita buat dulu objeknya menggunakan rectangle lagi. Nah, semisal 300 dikali 300, Enter. Ini mau kita perkecil, kita copy dulu. Kita pilih, kita taruh di sebelah sini. Nah, objek ini mau kita perkecil 2 kali dari objek pertama. Kita blok, kita masukkan SC, Enter. Kita pilih titik acuannya, misal ini. Nah, di sini untuk memperkecil itu bisa menggunakan 0,5 atau menggunakan per. Karena mau saya perkecil 2 kali, kita masukkan saja coba 0,5. 0,5, Enter. Nah, maka dia akan diperkecil seperti ini. Atau bisa menggunakan per. Kita copy dulu objeknya tadi. Kita blok, kita masukkan shortcutnya SC, Enter. Pilih titik acuannya, tarik, lalu kita masukkan 1/2. Sama saja dengan setengah dari objek aslinya. Nah, seperti ini, sama. Jadi kita bisa gunakan 0, atau per. Seperti itu. Untuk icon toolbar modify yang kedua yaitu iris, di mana iris ini berada di sini dan kegunaannya itu sama seperti delete ya, untuk menghapus objek. Untuk shortcutnya sendiri itu E plus Enter. Semisal kita mau hapus objek ini, kita masukkan dulu shortcutnya E, Enter. Terus kita pilih objeknya, semisal yang ini. Kita klik, kita Enter. Nah, maka dia akan terhapus objeknya. Untuk lebih cepatnya bisa pakai delete karena fungsi dan kegunaannya juga sama seperti delete. Untuk icon toolbar modify yang ketiga yaitu explode yang berada di sini. Explode itu digunakan untuk meledakkan objek atau memisahkan garis-garis yang membentuk dari objek itu. Untuk shortcutnya yaitu X plus Enter. Untuk yang pertama kita langsung saja ke contohnya, kita buat dari rectangle. Misal segini ukurannya 200, atau bisa juga kita gunakan polyline. Kita tempel, kita samakan. Misal kita buat sama untuk ukurannya. Nah, ini kan menjadi satu kesatuan objek seperti ini. Kalau kita mencet, nah dia akan langsung terblok semua gitu ya. Ya, jika kita menggunakan explode itu, maka dia akan terpisah satu-satu. Kita masukkan saja untuk shortcutnya X, Enter. Kita pilih objeknya, misal kita pilih ini dulu. Klik, terus Enter. Nah, maka dia itu akan terpisah-pisah seperti ini. Nah, dia akan terpisah. Beda dari yang sebelahnya yang menjadi satu seperti ini. Kita coba explode juga yang sebelah sini. X, Enter. Kita pilih objeknya. Enter.
Nah, dia akan terpisah juga seperti ini. Dia itu kebalikan dari boundary. Jadi semisal kalau kita mau mengembalikan objeknya menjadi satu kesatuan lagi, kita bisa pakai boundary. Seperti itu. Untuk icon toolbar Modify yang keempat yaitu fillet yang berada di sini. Fillet itu kegunaannya untuk membuat sudut melengkung antara dua garis. Shortcutnya yaitu FIL plus Enter. Misal kita contohkan dengan membuat rectangle. Misal kita masukkan ke ukurannya 200x200, Enter. Lalu kita masukkan shortcut untuk filletnya yaitu FIL, lalu Enter. Kita pilih garis pertama, lalu pilih garis kedua. Atau kita bisa juga masukkan untuk radiusnya, yaitu kita masukkan FIL, Enter, lalu R, Enter. Nah, maka kita bisa masukkan untuk radiusnya. Misal kita mau masukkan untuk ukuran radiusnya 50. Lalu Enter, pilih garis pertama, lalu pilih garis kedua. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Kita bisa buat contoh yang lainnya, menggunakan rectangle juga dengan ukuran yang berbeda. Misal ukurannya 100 kali 150. Yang kedua, kita gunakan ukuran 150 kali 150. Yang ketiga, kita gunakan ukuran 200 dikali 150. Dari beberapa objek ini mau kita buat untuk filletnya. Misal kita masukkan shortcutnya FIL, Enter, lalu kita ketik R untuk menentukan radiusnya, misal 20, Enter, lalu kita pilih garis pertama dan kita pilih garis kedua. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lagi dengan ukuran lengkungan yang berbeda. Semisal radiusnya 40. Enter, pilih. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin lagi dengan radius yang berbeda. Semisal 30. Pilih garis pertama dan kedua. Selanjutnya kita bikin lagi dengan radius yang berbeda lagi. Semisal 50. Kita pilih di garis pertama, lalu garis kedua. Selanjutnya kita pakai yang 40 lagi. 40. Kita taruh di sini. Sini. Lalu kita pakai lagi dengan ukuran radius 80. Pilih garis pertama, lalu pilih garis kedua. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Ini untuk contoh dari fillet dengan berbagai ukurannya berbeda. Untuk selanjutnya, icon toolbar Modify yang kelima yaitu ada camfer. Camfer itu berada di sini. Nah, ini. Camfer sendiri itu berguna untuk membuat sudut miring atau bevel untuk menyambungkan dua garis atau objek dengan garis lurus. Untuk shortcutnya yaitu CHA plus Enter. Pertama kita buat dulu untuk objeknya. Kita langsung masuk ke contohnya saja. Menggunakan rectangle. Kita gunakan rectangle, Enter. Semisal ukurannya 100 dikali 150. Kita bikin lagi. Ini ukuran yang berbeda-beda ya. Ini 150 dan dikali 150. Kita bikin lagi dengan ukuran 200 dikali 150. Nah, semisal dari objek ini mau kita bikin camfernya. Kita masukkan shortcutnya CHA, Enter, lalu ketik D itu untuk atau distance itu berguna untuk mengatur jarak dari camfernya. Kita Enter, lalu kita masukkan untuk jarak yang pertama yaitu 10. Terus kita pilih titik pertamanya. Kita masukkan juga untuk distance yang keduanya sama 10, Enter. Nah, baru kita pilih garis pertama, lalu kita pilih garis kedua. Nah, seperti ini. Yang sisi sini juga sama. Kita Enter.
Nah, seperti ini. Yang selanjutnya itu kita buat di sini untuk chamfernya jadi 20. Kita masukkan CHA, enter, D, enter. Lalu kita masukkan untuk distance yang pertama yaitu 20, enter, lalu 20 lagi, enter. Pilih garis pertama, lalu pilih garis kedua. Di sini juga sama, pilih garis pertama, lalu pilih garis kedua. Seperti ini. Atau di sini kita buat untuk ukuran chamfernya itu berbeda. Semisal yang di garis sini 40, yang ke bawah itu 60. Kita masukkan dulu untuk shortcutnya CHA, enter, lalu distance-nya, enter. Nah, di sini kita masukkan angka yang berbeda, yaitu yang pertama untuk ukuran distance yang pertama atau chamfer yang pertama itu 40, kita masukkan, enter. Lalu yang kedua itu kita masukkan 60, enter. Nah, karena 40 itu dari titik yang atas, kita klik yang titik atas dulu, baru yang ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk yang di sini itu yang 40 di sebelah sini, di garis yang bawah, dan yang 60 di garis sini. Maka yang kita klik dulu karena tadi yang kita masukkan untuk chamfer pertama yang 40 itu, yang pertama itu 40, maka yang kita klik di sini dulu, baru di sini. Nah, maka dia akan jadi seperti ini, dimana untuk ukuran chamfernya itu berbeda, di sini 40, sedangkan di sini itu 60. Di sini juga sama, di sini 40, sedangkan yang ke sini 60, seperti itu. Kita bisa lihat menggunakan ini. Nah, ini dia akan tertulis 40. Yang di sini akan tertulis 60. Nah, maka dia akan jadi seperti ini dengan chamfer yang berbeda pada sudutnya. Icon toolbar modify yang selanjutnya yaitu offset yang berada di sini. Offset itu digunakan untuk membuat salinan objek yang sejajar atau yang bertitik pusat sama pada jarak tertentu, baik ke dalam maupun keluar dari garis objeknya. Untuk shortcutnya sendiri yaitu O plus enter. Pertama kita buat dulu untuk objeknya menggunakan rectangle. Semisal ukurannya 200 dikali 200, enter. Nah, lalu kita copy objeknya. Kembalikan lagi ke titik yang awal. Ini. Lalu objek yang kedua ini kita rotate. Kita cari titik tengahnya. Nah, di sini kita rotate 45 derajat. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin garis menggunakan polyline mengikuti garis yang di luar ini. Kita gunakan polyline PL. Terus kita di sini, lalu kita tarik garis ini. Pokoknya kita mau buat garis dari garis yang di luar dari objek ini. Sampai ke titik awal tadi. Lalu enter. Nah, lalu kita pindahkan untuk garis-garis yang tadi sudah kita buat. Kita move and kita pilih objeknya ini, enter, lalu kita pilih. Nah, kita taruh di sini semisal. Nah, dari objek ini mau kita buat offset, kita enter, lalu masukkan jarak offset yang diinginkan. Semisal 5, enter, lalu kita pilih objek offsetnya, kita pilih titik acuannya. Nah, seperti ini. Kita bikin lagi, kita tarik ke dalam, nah seperti ini. Lalu kita ganti lagi untuk jarak offsetnya, kita masukkan di sini 10. Maka dia akan jadi seperti ini. Lalu kita bikin lagi 5, enter, begini. Kita klik lagi 5, kita klik lagi, lalu di sini kita ganti lagi ukurannya 10, seperti ini. Kita bikin lagi 5 lagi. Nah, untuk yang terakhir ini kita bikin 20. Nah, seperti ini. Enter. Lalu kita arsir bagian tengahnya ini menggunakan H, enter. Lalu kita pilih H-nya yang pakai warna GRSP HER yang pakai ini. Kita taruh di sini. Dan jadi seperti ini. Misal di sini dari offset kita mau membuat contoh untuk denah menggunakan rectangle.
Di sini kita buat dulu untuk garis asnya. Kita masukkan semisal 200 dikali 200. Nah, dari garis ini kita membuat offset untuk dari garis as ke plester. Itu sekitar jaraknya 7,5. Kita masukkan shortcutnya. Enter. Terus kita pilih titik acuannya, kita tarik. Kita masukkan untuk jaraknya 7,5. Terus kita pilih objeknya, kita tarik keluar, atau bisa juga kita tarik ke dalam. Kita tarik keluar dulu. Terus kita pilih lagi objeknya, maka akan langsung muncul otomatis 7,5. Kita klik. Terus kita buat jarak dari titik as ke pasangan bata itu sekitar 5,5. Kita tarik, kita masukkan untuk jaraknya 5,5. Kita pilih lagi, kita tarik, kita ganti 5,5. Nah, maka dia akan jadi garis seperti ini. Lalu kita hapus garis asnya, delete. Lalu kita buat untuk kolomnya menggunakan rectangle. Kita buat kolomnya menggunakan rectangle. Di sini, terus di bawah sini juga. Nah, seperti ini, maka akan jadi kolom untuk denahnya. Lalu kita hapus bagian-bagian yang berlebihan di sini menggunakan trim, TR. Nah, jika sudah, kita klik enter. Setelah itu kita arsir menggunakan hatch. Enter. Kita menggunakan ANSI 37. Kita pilih di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, maka akan jadi bentuk denah seperti ini dengan menggunakan offset tadi. Icon toolbar modify yang selanjutnya yaitu trim yang berada di sini. Ini trim. Trim itu digunakan untuk memotong garis yang bersentuhan dengan objek pembatas atau yang berpotongan. Untuk shortcutnya yaitu TR plus enter plus enter. Kita buat dulu objeknya, misal menggunakan line, L, enter. Kita kira-kira aja jaraknya misal 200, enter. Kita copy saja langsung. Nah, misal dari objek ini kita potong lagi menggunakan line. Nah, misal dari garis yang berlebihan ini kita potong menggunakan trim. Kita masukkan untuk shortcutnya yaitu TR, enter, enter. Kita pilih yang ini. Kita bisa langsung pilih seperti ini. Atau kita bisa langsung tarik, diklik di sini, lalu kita tarik. Maka langsung terhapus semua yang ada di sebelah sini. Atau bisa kita pilih satu-satu seperti tadi. Nah, seperti ini. Seperti itu. Untuk icon toolbar modify yang selanjutnya yaitu extend yang berada di sini. Nah, extend itu untuk memanjangkan objek hingga mencapai garis batas tertentu. Untuk shortcutnya yaitu EX plus enter plus enter. Semisal kita buat dulu objeknya menggunakan line. 200, enter, lalu kita copy. Kita copy aja. Nah, lalu kita buat garis lagi di sebelah sini.
Nah, misal ini mau kita panjangkan dari sini sampai pada garis acuan yang ini. Kita gunakan untuk shortcutnya IX, Enter, terus kita pilih garisnya. Nah, maka dia akan langsung panjang seperti ini, menyesuaikan garis ujung yang ada di sini. Jika dia nggak ada kayak garis ujungnya itu, dia maka nggak bisa di extend seperti ini, maka akan muncul tanda seperti itu. Nah, atau bisa kita panjangkan lagi ke sampai garis ini, kita klik lagi. Nah, maka akan jadi seperti ini. Untuk icon toolbar modify yang terakhir di sini ada array yang berada di sini. Array ini digunakan untuk menyalin atau memperbanyak objek secara otomatis dalam polar teratur atau baris, kolom, melingkar, atau mengikuti jalur yang sangat efisien dibandingkan menyalinnya secara manual. Untuk shortcutnya sendiri itu AR plus Enter, tapi lebih baik menggunakan langsung pada ikonnya saja di sebelah sini. Array itu ada 3 macam di sini, ada rectangular array, path array, dan polar array. Di mana fungsinya itu berbeda-beda. Yang pertama, saya akan menjelaskan rectangular array. Rectangular array ini untuk mengatur objek dalam pola baris, raw, dan kolom secara linier atau membentuk grid. Ini digunakan untuk membuat pola seperti untuk membuat susunan kursi, grid kolom bangunan, atau upin. Langsung saja kita contohkan, misal kita contohkan untuk membuat tenda kelas gitu. Kita gunakan dulu rectangle. Kita masukkan untuk lebar ruang kelas. Kita bikin untuk ruang kelas dulu. Misal 600 dikali 800. Nah, sini. Lalu saya akan buat untuk meja dan kursi bagi mahasiswanya. Menggunakan rectangle lagi. Misal jaraknya segini. Dari meja dosen gitu ya. Nah, untuk meja mahasiswanya kita gunakan ukuran 120 dikali 60. Lalu kita buat untuk kursinya. Misal di sini kita masukkan ukuran 40 kali 40. Lalu kita mirror untuk kursinya. Kita masukkan MI. Enter, kita pilih titik tengah dari mejanya. Kita klik, kita tarik ke atas. Nah, maka akan termirror seperti ini. Kita pilih no. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan array yang rectangular. Kita blok dulu. Kita klik di sini array, rectangular array. Nah, dia akan jadi seperti ini. Otomatis dia akan tercopy seperti ini dengan jarak dan jarak samping dan jarak atasnya itu teratur atau sama. Kita bisa atur juga di ribbon konteks dari arraynya di sini. Untuk menentukan jumlah kolom, kita bisa di sini, kita pakai di sini. Kita ganti 3. Terus kita juga bisa ganti dari jumlah barisnya. Kita ganti 4. Nah, maka dia akan jadi seperti ini. Lalu kita bisa atur jaraknya pada bagian between. Ini kita misalkan 150. Atau kita kembalikan saja ke 180. Nah, ini mengatur dari jarak setiap kolomnya. Kalau yang ini mengatur jarak dari setiap barisnya. Nah, seperti ini. Enter. Maka dia akan jadi bentuk seperti ini. Untuk selanjutnya ada polar array yang dimana itu digunakan untuk mendistribusikan salinan objek secara radial atau melingkar di sekitar titik pusat yang ditentukan. Umumnya digunakan untuk mendesain komponen seperti baut, jari-jari roda, atau objek melingkar lainnya. Kita langsung saja pakai contohnya, pakai circle, C, enter, kita pilih titik pusatnya, kita tentukan radiusnya, semisal pakai 200 saja. Enter. Lalu dari sini kita buat meja makan berbentuk lingkaran, lalu kita buat kursinya menggunakan rectangle. Semisal ukuran dari kursinya itu kita buat 80 kali 80.
Nah, semisal dari satu kursi ini kita buat untuk mengitari dari meja lingkarannya. Kita pilih, kita pakai polar array, terus kita pilih objeknya, enter, kita pilih titik pusatnya dari lingkarannya. Nah ini, nah dia akan jadi seperti ini. Kita juga bisa mengatur untuk between, mana between itu untuk mengatur jaraknya tadi. Misal kita ganti jaraknya jadi 20. Atau nah seperti ini. Ini kita bisa atur sudut yang terisi dari objeknya itu berapa. Misal kita ganti 180. Nah, maka dia akan cuma setengah gini. Di sini juga ada pilihan lainnya untuk arahnya. Kita bisa pilih sini. Nah, kalau rotate ini mengubah arahnya ini tidak mengikuti dari lingkarannya atau jadi tegak lurus seperti ini. Kalau direction ini dia dari sebelah sini tuh dipindahkan ke sebelah sini. Itu. Enter. Selanjutnya yang ketiga itu ada array pathway, di mana array pathway ini digunakan untuk mendistribusikan salinan objek secara merata atau berdasarkan interval tertentu di sepanjang lintasan path yang dipilih, seperti garis lurus, kurva, atau spline. Kita gunakan sebagai contoh itu kita gunakan objeknya menggunakan spline. Semisal kita buat, nah, semisal anggap aja ini sebagai sungai gitu ya. Kita copy dulu. Nah, seperti ini. Lalu kita buat bentuk pohon menggunakan circle. Nah, ini sebagai simbol pohon. Lalu kita mau buat objek pohon ini itu mengitari dari sungainya atau mengikuti garis dari sungainya. Kita pakai array yang pathway. Kita pilih objeknya terlebih dahulu. Pohonnya kita pilih, enter. Lalu kita pilih objek yang mau dibuat untuk atau acuannya. Nah, seperti ini. Maka dia akan jadi bentuk seperti ini. Kita bisa atur juga di sebelah sini. Bisa kita atur 150. Di sini juga kita bisa atur misal 200. Bentar. Kita bisa pilih-pilih juga di sebelah sini. Nah, intinya dia akan jadi kurang lebih seperti ini. Jadi beberapa contoh dari array, mulai dari rectangle array, yang ini polar array, dan ini path array.